Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi gerak dasar atletik. Gerak dasar atletik itu ada 4, yaitu gerak dasar berjalan atau jalan, gerak dasar lari, gerak dasar lompat, dan gerak dasar lempar. Apa itu gerak dasar? Gerak dasar adalah suatu pola gerakan yang mendasari suatu gerakan mulai dari kemampuan gerak yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Gerak dasar jalan. Gerak dasar jalan adalah melangkahkan kaki secara terus-menerus dengan salah satu kaki tetap menumpu. Bisa diperhatikan di gambar. Itu merupakan gerak dasar jalan. Berikutnya adalah contoh gerakan dasar berjalan. Di situ ada berjalan biasa, jalan santai, berjalan menggunakan ujung kaki, berjalan sembari mengangkat lutut tinggi-tinggi, berjalan dengan langkah pendek, berjalan dengan langkah panjang, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan berjalan melingkar. Apa tujuan dari gerak dasar jalan? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan gerakan dasar yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga lari. Di sini ada sejarah olahraga lari, ada pengertian olahraga lari, ada macam-macam olahraga lari. Yang pertama adalah lari jarak pendek atau sprint, yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga lari jarak jauh atau maraton, dan yang keempat lari sambung atau estafet. Kita akan mengetahui tentang sejarah olahraga lari terlebih dahulu. Sejarah olahraga lari itu bisa kita ketahui itu adalah dari awalnya cerita bangsa Yunani. Meski tak diketahui bagaimana sejarah berlari ini, namun terdapat salah satu versi yang menyebutkan bahwa pada waktu bangsa Yunani dilanda peperangan antara kaum Yunani dengan Persia di kota Marathon, Pula Egina Yunani, Yunani mengalami kemenangan atas peperangan itu, serta menyambut hal tersebut. Bangsa Yunani kemudian memerintahkan pasukannya untuk membawa pesan berlari ke Athena dengan jarak 40,8 km atau 25,4 mil dalam sehari, yang bertujuan untuk mengabarkan kemenangan hingga ke Athena sembari berteriak. Namun, pembawa pesan itu pingsan dan hingga akhirnya meninggal dunia. Untuk menghormati perjuangan dari pembawa pesan kemenangan itu, bangsa Yunani kemudian menghormatinya dengan beberapa periode selanjutnya dengan mengadakan perhelatan lomba. Dan kegiatan berlari semakin lama semakin berkembang, menjadikannya sebagai olahraga yang dapat memperoleh prestasi. Hingga sejauh ini, lari adalah olahraga yang semakin dikagumi dan diminati oleh seluruh pihak. Berikutnya, ini adalah pengertian olahraga lari.
Lari merupakan salah satu jenis cabang olahraga yang efektif untuk membakar lemak. Jadi, jika kalian ada yang merasa kelebihan berat badan, alangkah baiknya untuk melakukan olahraga lari. Karena di situ ada proses pembakaran lemak yang akan kita rasakan dalam tubuh kita. Dan tentunya juga sangat menyehatkan. Lari adalah kegiatan menggerakkan kedua kaki untuk melakukan gerakan berlari, baik dalam tempo yang medium ataupun dalam tempo cepat. Gerakan yang lebih cepat maupun berjalan. Bukan hanya sebagai aktivitas menggerakkan kaki saja, melainkan berlari dengan tempo yang cepat ternyata juga menjadi solusi yang ampuh untuk mengatasi obesitas. Sehingga kesehatan luar dan dalam pun akan didapatkan ketika kita melakukan aktivitas lari. Bagi kalian yang tengah mencoba menurunkan berat badan, kegiatan lari bisa menjadi alternatif pilihan yang efektif sebagai metode menurunkan berat badan. Sebab lari dapat membakar lemak lebih cepat lewat kulit yang berupa keringat. Keringat yang keluar nantinya akan membuat lemak di dalam tubuh itu berkurang. Dan otomatis tubuh akan menjadi lebih ideal dengan catatan dilakukan dengan rutin. Biasanya, jika kalian rutin berlari minimal 3 kali dalam seminggu, dalam 1 bulan akan terlihat hasilnya setelah melakukan kegiatan ini. Tak hanya itu, manfaat yang lain juga dapat membuat berbagai organ di dalam tubuh menjadi lebih sehat. Tapi ingat ya, kalau dilakukan dengan rutin. Dan dalam kegiatan ini, jantung merupakan organ yang paling merasakan hasil dari kegiatan berlari ini. Sebab kondisi jantung akan menjadi lebih kuat serta mampu bekerja secara optimal untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh bagian tubuh. Tentu saja, hal ini dapat mengurangi berbagai risiko jenis penyakit jantung yang mematikan. Seperti halnya serangan jantung, gagal ginjal, gagal jantung, kondisi jantung lemah, justru dengan berlari akan membantu menghindari berbagai penyakit di atas. Sejatinya olahraga adalah kegiatan yang sangat baik untuk kesehatan seluruh tubuh. Oleh sebab itu, bila ingin hidup dan juga panjang umur, maka sangat disarankan untuk selalu menggerakkan tubuh dengan kegiatan olahraga. Macam-macam olahraga lari. Ya. Tahukah kamu, lari merupakan cabang olahraga tertua di dunia. Sebelum menjadi cabang olahraga yang mendunia, lari bahkan telah dilakukan oleh orang-orang pada zaman peradaban kuno. Lari tersebut digunakan sebagai insting pertahanan alami untuk mempertahankan diri. Terlebih lagi pada saat dalam situasi yang berbahaya. Adapun berbagai jenis lari resmi untuk diperlombakan.
dan masing-masing jenisnya memiliki teknik yang berbeda-beda. Nah, di sini ada macam-macam olahraga lari. Yang pertama itu adalah lari jarak pendek atau sprint. Yang kedua, lari jarak menengah. Yang ketiga, lari jarak jauh dan maraton atau maraton ya. Yang keempat, lari sambung atau estafet. Yang pertama adalah lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek itu merupakan cabang perlombaan lari yang dimana atlet yang mengikuti lomba harus berlari secepat mungkin dengan tenaga yang maksimal dengan jarak tempuh yang tak terlalu jauh. Jarak yang ditempuh dalam lari jarak pendek atau sprint ini biasanya mulai dari 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Jenis lari ini menurut para atlet untuk mengerahkan kemampuan maksimalnya dalam berlari sebab jarak yang ditempuh tidaklah jauh ya. Nah, pada waktu start dilakukan sangatlah berperan dalam menentukan kecepatan yang akan dihasilkan hingga ke garis finish. Pada umumnya, atlet sprint ini mempunyai tempo lari yang sangat cepat. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin membutuhkan daya tahan tubuh yang besar, sehingga ada yang dinamakan endurance. Nomor lari jarak pendek itu tadi ya, 100, 200, dan 400 meter. Dalam perlombaan lari terdapat 3 cara start, yaitu start berdiri atau standing start, start jongkok, start melayang, atau flying start. Itu dilakukan hanya untuk pelari kedua, 3, dan keempat dalam lari estafet 4 kali 100 meter ya, kalau start melayang. Secara teknis, penggunaan teknik dalam start jongkok itu sebenarnya sama. Namun yang membedakan hanyalah dalam penghematan tenaga yang digunakan, sesuai dengan jarak yang harus ditempuh. Semakin panjang lintasan, maka semakin banyak juga tenaga yang dibutuhkan. Untuk lari jarak pendek sendiri, teknik dalam berlari itu terbagi atas 3 macam, yaitu start jongkok, gerakan lari, dan teknik memasuki garis finish. Berikutnya adalah lari jarak menengah. Sesuai dengan namanya, lari jarak menengah ini memiliki jarak tempuh yang tak terlalu jauh maupun terlalu dekat. Kisarannya itu antara 800 meter hingga 1500 meter. Sedikit berbeda dengan lari jarak pendek. Lari jarak menengah menggunakan gaya menapak kaki yang disebut dengan istilah ball heel ball. Ball heel ball merupakan gerakan menapakkan kaki yang bertumpu pada ujung tumit serta menolakkan tapak kaki dengan ujung kaki. Untuk posisi start yang dilakukan dengan posisi berdiri dalam berlari ini juga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, karena nantinya malah akan kehabisan nafas dan mengalami kelelahan jika tenaga yang dikeluarkan itu sejak awal. Tenaga dimaksimalkan justru pada saat menjelang garis finish, sebab di sini peserta harus benar-benar lari sekuat tenaga supaya bisa menjuarai perlombaan. Intinya,
Yang perlu diperhatikan dalam melakukan lari jarak menengah yaitu badan harus selalu santai atau rileks. Lengan diayun tidak terlalu tinggi sama seperti pada lari jarak pendek. Posisi badan condong ke depan kira-kira 15 derajat dari garis vertikal. Panjang langkah tetap sama serta lebar tekanan pada ayunan paha ke depan. Panjang langkah harus sesuai dengan panjang tungkai. Angkat lutut cukup tinggi atau tidak setinggi lari jarak pendek. Penguasaan pada kecepatan lari dan kondisi fisik serta daya tahan tubuh yang baik. Dalam lari jarak menengah ini, gerakan kaki tidak dilakukan secara paksaan, serta panjang langkah juga tidak terlalu dipaksakan. Hanya saja pada saat hampir mencapai garis finish, panjang kaki dioptimalkan atau dimaksimalkan. Kemudian adalah lari jarak jauh atau maraton. Ya, menjadi salah satu olahraga yang populer membuat perlombaan maraton ini sering diadakan dan peminatnya pun kian bertambah banyak. Dari mulai kalangan anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang tua pun ikut dalam ajang maraton ini. Sebab maraton itu menjadi favorit masyarakat karena dianggap bisa menantang adrenalin dan mengukur kekuatan para peserta lombanya. Untuk jarak tempuhnya sendiri, lari maraton biasanya mulai dari jarak 3 km, 5 km, hingga 10 km. Yang tentunya akan diakhiri dengan rasa letih yang luar biasa. Sehingga tak heran jika nama lari ini dinamakan sebagai lari maraton. Sedangkan ada pula lari cross country yang jaraknya lebih jauh lagi dari maraton. Wah, maraton juga rasanya juga sudah menantang ya. Gimana kalau lari cross country-nya? Siapa yang berani coba ya? Kedua kegiatan lari tersebut dilakukan di luar studio, kecuali saat start atau finish saja yang berada di dalam studio. Persiapan mental dan juga fisik yang kuat tentunya menjadi modal utama untuk kalian yang ingin melakukan kegiatan lari jauh ini. Dan jangan sekali-kali kalian melakukannya tanpa latihan terlebih dahulu. Sebab nantinya kalian akan menempuh jarak ribuan kilo tanpa henti. Ya. Selain itu, bahaya juga akan menanti seperti dehidrasi hebat, kelelahan, dan bahkan bisa pingsan. Bahkan kondisi terburuk pun, yaitu meninggal karena serangan jantung, ya bisa jadi dipastikan kondisi kalian fit ya sebelum bertanding, karena mengingat faktor X-nya itu nggak tanggung-tanggung untuk lari jarak jauh atau maraton. Berikutnya adalah lari sambung atau estafet ya. Siapa yang nggak kenal dengan lari sambung atau estafet ini? Kegiatan yang satu ini bahkan telah dipraktekkan ketika masih di taman kanak-kanak ya. Masih ingatkah kalian waktu taman kanak-kanak bermain lari sambung ini? Nah, sehingga tentunya hal ini menjadikan lari sambung atau estafet ini menjadi olahraga yang populer dan menarik untuk dilakukan. Lari sambung atau estafet merupakan lari sambung yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu grup secara bersamaan dengan membawa tongkat. Dalam satu grup,
pada umumnya terdiri dari 4 orang pelari yang dilakukan secara bergantian. Teknik dalam melakukan estafet ini yaitu semua peserta menempati posisi dalam lintasannya masing-masing. Lalu, pelari pertama akan berlari secepat mungkin dan kemudian memberikan tongkat kedua dan seterusnya hingga mencapai garis finish. Terdapat sebuah area yang mempunyai zona 20 meter, di mana pergantian pelari serta penyerahan tongkat hanya dapat dilakukan di dalam zona tersebut. Jika tidak berada dalam zona tersebut, maka otomatis regu yang melanggar peraturan akan langsung didiskualifikasi. Nomor lari estafet yang dilombakan biasanya mempunyai jarak 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Keempat jenis lari tersebut tentunya memiliki teknik tersendiri antara lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Namun, yang paling utama adalah jika hendak berlomba, pastikan kalian telah melakukan latihan sebelumnya. Ya, sehingga perlombaan akan berjalan dengan lancar serta mengurangi resiko buruk yang mungkin saja terjadi. Nah, itu tadi bahasan mengenai gerak dasar atletik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.